Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anak, kita masih di pelajaran 2 yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, kita masuk di bagian 2 yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya dengan menurunkan petunjuk hidup manusia agar selamat dan sejahtera hidupnya, yaitu berupa kitab suci yang diturunkan kepada para rasul untuk umatnya. Nah, kitab suci adalah kumpulan wahyu Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya. Iman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul ada 4, yaitu yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 SM, yaitu sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini turun kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 SM, yaitu dalam kurung sebelum Masehi di tanah Kanan. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat yaitu kitab suci, yaitu kitab Al-Quran. Mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa ini diturunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran, yang biasanya diperingati pada bulan puasa ya, terjadi pada pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, dalam kurung yaitu utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sebelum Hijriah disebut surat Makkiyah, yang diturunkan sesudah Hijriah dalam kurung di Madinah disebut surat Madaniyah. Pencatat wahyu ayat Al-Quran yang terkenal diantaranya ialah Zaid bin Sabit dan Utsman bin Affan. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan disebut Mushaf Usani dalam kurung Al-Imam. Nah, yang keempat, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut rahmatan lil alamin, dalam kurung bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia dan alam semesta termasuk hewan, tumbuhan, atau dengan kata lain Allah memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya. 5. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Oleh karenanya Al-Quran harus dibaca, dipelajari, dan dipahami serta diamalkan isi kandungan oleh setiap orang beragama Islam. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang akan dilipat gandakan 10
kebaikan setiap hurufnya bagi yang membaca dengan ikhlas. Nah, 6. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq, artinya segumpal darah, ayat 1-5. Al-Quran yang biasa dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di Gua Hira di Jabal Nur pada zaman yang biasa diperingati dengan hari nuzulul Quran, dan usia Nabi Muhammad SAW saat itu berumur 40 tahun. Dan ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sewaktu Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah, artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ketujuh yaitu Al-Quran. Isi Al-Quran meliputi tentang keimanan, hukum atau syariah, muamalah, tarikh, janji, dan ancaman, dan ilmu pengetahuan. Selain Al-Quran, antara lain dinamakan yang pertama yaitu Az-Zikir, artinya yaitu peringatan, Al-Bayan penjelasan, An-Nur artinya cahaya, Al-Mau'izah artinya nasihat, Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda, dan Asy-Syifa obat, Al-Quran keterangan atau bacaan. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran yang terpuji. Yang A, kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dalam berperilaku terpuji. B, kitab Allah Subhanahu wa taala mengajarkan perilaku terpuji, yaitu 1. Berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan menjalankan rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji bila mampu. Yang kedua yaitu berperilaku terpuji kepada sesama manusia, misalnya saling menolong, saling menghormati, bersifat rendah hati, bersikap peduli. Yang ketiga, berperilaku terpuji kepada lingkungan, hewan, dan tumbuhan, misalnya memberi makan kucing, menyiram bunga, menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, berperilaku terpuji kepada diri sendiri, misalnya menjaga keberhasilan dan kesehatan badan, makan makanan yang baik dan halal. Nah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.